Kaji baru. Bab 3 aja ya. Mengkaji sifat Allah harus paham sifat 20. Catat. Ihsan. Sifat 20 bagi Ihsan termasuk rukun agama yang ketiga. Duduk. Nah. Nan pertama lah disebut Islam, nan kedua iman, ketiga mesti makrifatullah, itulah Ihsan. Harus tahu sifatullah pada letak sifat 20. Paham sampai di situ, ikhwan? Paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ke pertanyaan dulu aja. Kenapa kita wajib mengenal sifat 20? Sifat wajib 20. Karena duduk kita sudah furqan. Menyimpulkan yang terjabarkan secara 99 ya, af'alullah menjadi sifat 20. Duduk. Timbul pertanyaan. Nih orang-orang pada pinter nih. Kenapa di Ihsan harus ada sifat 20? Karena ada pertanyaan begini. Itu wajib untuk Ihsan. Timbul pertanyaan. Asmaul Husna berjumlah berapa? 99. Hakikatnya 99. Mutasyifun bikuli kama wa munasyahun an kulli nusyon. Allah itu bersifatan dengan segala kesempurnaan. Itu Allah. Iya kan? Sempurna. Wa munasyahun an kulli nusyon. Dan Allah itu disucikan dari segala kekurangan. Itu yang disebut prinsip umum. Nah, kalau kita akan berbicara sifat-sifat Allah, hakikatnya sifat Allah, jawab. Tidak terbatas. Betul kan? Nggak terbatas. Bisa lebih dari 99. Bisa lebih, apalagi 20. Jadi penekanan 99 berada di otak depan. Penekanan 20 diciutkan menjadi 2 di otak tengah. Duduk kan tuh? Lebih ringan kan kalau sudah di sini? Jadi hakikatnya sifat Allah tidak boleh dibatasi. Karena sifatnya tak terbatas, itu Quran. Jadi antum harus mempunyai keyakinan. Setiap orang yang beriman wajib berkeyakinan bahwa semua sifat kesempurnaan itu punya Allah gitu. Jangan dibatasi. Karena kedudukan antum bukan di depan, bukan di belakang. Sudah masuk ke sini dengan simpulan 20 sifat. Paham gak nih? Pusing gak? Enggak ya? Jadi orang yang beriman wajib berkeyakinan semua sifat kesempurnaan itu milik Allah. Hanya itu simpulannya. Dan Allah mustahil bersifat kekurangan. Nggak layak. Namanya mustahilah. Jadi secara umum begitu. Nah, Allah pun nggak bisa membatasi kesempurnaan itu. Sampai di sini paham kan maksudnya? Maksudnya begini. Kalau ada 99 diciutkan 20. Itu yang terbatasi siapa? Manusia yang berpikirnya. Duduk nggak tuh? Jangan diserahkan ke Allah, dosa. Duduk. Jangan diserahkan kepada, sedikit pun jangan diserahkan ke sana. Sama ya? Itu karena membatasi diri, karena kekuatan antum hanya sampai di situ. Membatasinya sifatnya. Terbatas akal. Tuh. Aduh, ini bebusa juga nu ngaji nih. Karena kalau nggak duduk ini pusing nanti. Itikot kita pusing.
Ini dibatas pula 99. Makanya sering disebut kelas kambing antum gitu ya. Kan gitu kan? Nggak salah dong. Mursyid ngomong kayak gitu kan? Nggak enak ya disebut kelas embe ya. Kan nggak enak. Karena manusia serba terbatas. Karena akal pikiran manusia perlu pembatasan. Duduk nggak? Sampai? Akal antum perlu pembatasan. Perlu kan? Untuk bisa mengenal, memakrifati Allah. Karenanya kalau antum hanya baru bisa mengenal Allahu Akbar, Allahu Somad. Ini pernah dong bahas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Itu benar. Karena batasan akal manusia itu baru sampai makrifat asma. Atau kenal nama. Tapi kan banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan seumpama ibu antum orang Minangkabau. Nah, ini iktibarnya. Ibu antum orang Minangkabau. Saumpamanya baitu. Allah Maha Gadang Bana. Kan gitu. Itu kan bahasa ibu. Kalau orang Sunda, Allah Maha Ageng Pisan. Betul kan? Iya kan? Nah, orang Jawa, Allah Maha Agung. Kan? Jadi Gunung Agung itu gunung gede. Di Quran kan nggak ada gitu kata-kata itu. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Misalnya gini. Allah Al-Matagung. Cari ayat berapa tuh? Allah Matagung. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kalimat demikian. Tapi si ibu kan nggak salah ngomong kayak gitu. Salah nggak? Tadi ngomong dengan bahasa hati dari mulut nggak salah kan? Nggak kan? Walaupun di Quran nggak ada kan? Itu isyarat. Mau nyalain orang, cari sumber dalil. Repot kan? Ayo. Tapi nggak salah ibu ngomong gitu kan? Enggak. Kan nggak ada Al-Gustilah, Gusti Allah. Kan nggak ada kan? Apakah salah kalau orang Sunda berkata Gusti Allah? Tanya. Enggak kan? Nah sekarang kan diperdebatkan itu. Bahasa di dunia, bara banyak macam ragamnya bahasa. Nung ingin tahu. Dunia. Mengungkapkan keagungan Allah. Kemuliaan, kesempurnaan Allah. Jadi kalau ada orang mengungkapkan dengan hu, il, ya. Diperdebatkan sama orang. Enggak orang tuh mah. Alun sampai titik makrifat. Kira-kira paham Ustaz Koji? Anda bukan bisa pembelaan ya. Karena tidak ingin dia lepas dari lazat. Maka pendek. Allah kan lama benar tuh. Karena ingin mengejar nikmat. Il, macam-macam. Berapa juta bahasa tuh. Boleh nggak? Jawab. Boleh. Boleh kan? Jadi pas ditanya bisa aja maksudnya baru sampai udah nikmat. Udah nikmat. Tinggal Allah. Betul? Puncak terakhir. Dah ya, Anda fokus dulu kepada risalah makrifat sifat ya. Kita tutup. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah akidahnya itu tadi. Tidak pernah memperdebatkan nggak pernah. Kalau masih ada ahli sunnah wal jamaah memperdebatkan tadi aneh dia dong. Anda nggak akan mengatakan ngomong orang lain ya. Sebelum kita selesai dengan rumah kita, setuju? Ini nasihat Anda. Jangan dulu omongan orang lain sebelum kita selesaikan rumah kita sendiri. Duduk. Akidah antum gimana? Nama Allah itu hakikatnya tidak terbatas.
Karenanya di dalam kitab Al-I'tiqad, Allamah demi syalafah Ahlul Sunnah wal Jamaah lil Imamah Al-Hafidh Al-Qabir, di kitab tersebut disebutkan wa qalu sallallahu alaihi wasallam etsis asta dua tirishman. Ini berkaitan kenapa ada 99, kenapa ada 20. Dalam kitab I'tiqad dikatakan innalillah istis asta dua istis isman. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Itu bukan berarti layam bihuk khairiha. Artinya tidak menafikan yang lain. Wa inna ma waroja wallahu alam annama tashomin asmailahi anshozi tasjaidis, atau dua disman darkolal jannah. Hadis itu hanya mengatakan barang siapa yang menghafal 99 nama Allah, ada jaminan darkolal jannah, masuk surga, kan gitu. Andong sebagai pentaklim lah acok lah. Bajalan bakal yang baik di Jawa, Sumatera, beberapa majelis, maapruk-apruk, ya, jarah, walaupun digalaan orang. Ternyata manusia yang paling lembut hatinya hanya dua. Dari pengalaman mengamati, muhakik, dua, catat itu, benar, cuma dua. Setelah Nabi ya, nan pertama mursyid tarekat. Kalau dia guru tarekat pasti hatinya lembut. Nan kedua, ada yang tahu? Kafilul yatama, catat itu. Pasti hatinya lembut. Artinya kafilul yatama, orang yang mengurus yatim, pasti hatinya lembut. Kalau hanya mengandalkan mursyid tarekat, guru tarekat, masih setengah deh, masih belum lembut. Maka kuatkan, jadi kafilul yatama, sedekahi anak yatim. Maka hati antum bisa lembut. Susah, kolbun salim itu susah. Urus anak yatim semampu antum. Karenanya banyak orang ahlul zikir tapi susah menangis. Banyak. Sedangkan orang yang banyak mengurus anak yatim, menyantuti kaum duafa, hampir setiap saat kalbunya menyebut nama Allah dan Rasul waktu selawatan, dia nangis. Percaya nggak? Tanda kolbunya halus, mudah menangis menyebut Allah dan Rasulnya. Amalannya kan gampang. Empati, perhatikan yatim. Itu nggak bisa dibuat-buat, bro, nggak bisa. Memang harus begitu amalannya. Nggak ada sandiwara dalam kaji ini, karena air mata itu ada ria. Ada mishotnya. Ada kemunafikannya air mata, betul? Banyak orang nangis hanya ingin dibela. Banyak orang nangis merasa susah karena dengan masalah dunia. Aneh tuh orang. Itu nangisnya mishot. Nangisnya orang-orang munafik. Kecuali air mata memandang anak yatim. Air mata rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Allah. Bagaimana mungkin kita ridho Allah, tidak menghormati perintahnya, perhatian, menyantuni kepada anak yatim, kaum duafa. Bagaimana mungkin kita dapat syafaat Rasulnya, sementara kita menghormati juriatnya, ahlul baitnya, para pewarisnya, mursyidnya. Bagaimana mungkin kita dapat syafaatnya yang dulu juga Rasulullah yatim. Disitulah kunci asrar rahasia, sir rahasia.
Kenapa anak yatim itu perlu dijaga? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa kita mesti perhatikan? Kenapa? Bukan pahala, bukan mengharapkan surga. Karena Rasulullah adalah Sayyidul Yatama. Rasul itu Sayyidul Yatama. Beliaulah penghulu anak yatim. Karena beliau lahir yatim. Ada yatim gak bisa makan. Ada yatim tidur sama kresek. Gila kalau antum gak menangis. Gila antum kalau gak mau betul. Itu antum susah hidup. Jarang ulama sekarang yang membahasnya itu. Padahal sangat penting kita bahas perkara ini. Kalau antum ingin diridhai Allah, itulah puncak makrifatullah. Sampai al-muhibin. Karenanya dalam amalan yang terpenting di masa sekarang. Jadi penting antum sampaikan. Agak ternyuan dong, masih ada. Itulah amalan makrifat. Jadi jelasan tadi. Jadi kalau boleh menyimpulkan begini. Antum tolong pahami. Satu, pahami asmatullah wa sifatullah. Amalkan. Dua, hargai, beradablah terhadap juriat Nabi. Tiga, jadilah kafilul yatama. Itulah tiga tadi. Asrar rahasia antum sampai puncak makrifat. Demi Allah akan terbantu kesusahan segala masalah dalam kehidupan antum di atas dunia ini. Dan kalau antum ingin dinaikkan derajat antum dan Allah meridhoinya, maka amalkan yang ketiga tadi. Keempat, ini puncaknya. Hargai, hormati umaro. Ini yang sering jadi masalah ternyata yang keempat. Umaro itu siapa? Pemimpin. Di kita siapa? Presiden. Bukan menghujatnya. Bukan membelanya maksud ini. Agama mengaturnya. Kita curai, tutup kaji. Yang keempat ini penting. Supaya makrifat kita duduk. Bersatunya ulama dan umaro itu yang gimana? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, seorang sahabat bernama Abu Bakr, bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, bersama dengan Bilal. Bilal ini juga Bilal yang bukan yang pertama kali azan di Ka'bah ya, bukan. Tapi Bilal ini anak dari Abu Musa Asy'ari, namanya Bilal bin Buraidah. Di waktu itu ada sahabat-sahabat yang lain. Di saat itu Ibnu Amir seorang pemimpin di masa itu. Dari Bani Umayyah memakai baju yang mewah. Bajunya mewah banget. Mentereng. Apa kata Bilal bin Abi Musa? Lihat tuh pemimpin antum. Banyak gaya, mejeng. Mejeng sekarjonyo. Bajunya rancak, suaronyo, kecenya dikarehan. Jahar, manggalaga. Kecenya itu. Apa kata Abu Bakar? Ini Abu Bakar ini termasuk sahabat Rasulullah ya. Apa katanya? Askutu. Diam. Askutu. Presiden kita jolim, sebar, share, begini dihujat. Kata Nabi, askutu. Diam. Walaupun antum ngontong dengan orang kena tuh. Itu ajaran Ihsan. Ya anani samatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqalu. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata siapa tadi? Abu Bakar. Man ahada sultanullah fil ad ahana ruhullah. Rawahu Tirmidzi hadisut hasanun qarib.
Siapa yang menghina sultannya Allah, pemimpin dunia yang Allah amanahkan di muka bumi, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Sahih hadis ini. Oleh sebab itu ketika bertanya kepada guru mursyid yang duduk ini, boleh saya mengkritik para pemimpin? Apa guru Torekoh jawab? Khususnya Qadariyah wa Naqsabandiyah. Ngomongnya seragam semua. La gairah masyhumman. Enggak boleh. Paham? Itu sebabnya orang Torekot Qadariyah tidak berpolitik. Gimana solusinya kalau dia jolim? Ayo, kalau merasa jolim, mengkritik aja nggak boleh. Gini, dalam artian ini bukan antum diam ya. Bukan 212. Bukan begitu. Nggak ada ajaran gitu. Demo nggak ada, Islam ajarannya nggak ada. Diperangi kita kan enggak. Seandainya ada pemimpin umaro yang zolim, tolong jangan coba-coba mencaci ulama dengan kata-kata kritik dulu ya kalau antum diam. Begitu juga mencaci umaro. Dengan sebutan kritik aja nggak boleh, apalagi di medsos. Allah yang akan menghinakan kita. Walaupun kelihatannya dia tidak mendukung kita. Kata Nabi, jika kau ingin menasihati, bawa dia ke ruangan, sanggup? Apa? Kullahu murah. Ucapkan yang pahit kepadanya. 2 orang. Nggak bisa untuk ulama Torekot. Ruhaninya bisa ngomong. Ayo. Ucapkan yang pahit kepadanya. Artinya jangan sampai umum orang lain mengetahuinya, mendengarnya. Paham, Ikhwan? Aturan kita selanjutnya. Yang duduk jadi pemimpin itu sudah ditetapkan ya Allah kan. Bukan kita kan. Walaupun kita melalui pemilu. Kalau Allah nggak menentukan, nggak juga duduk kan? Duduk. Kritik aja nggak boleh. Ajaran Islam. Solusinya gitu. Kalau antum mampu menasihati, 2. Nggak mampu berhadapan karena level stratanya berbeda. Ruhaninya. Sanggup? Itu yang duduk dengar dari mursyid Torekot begitu nasihatinya. Makanya beliau tidak berpolitik. Ya, kayak gitu ngomongnya. Ngomongnya usika, aku wasiatkan kepada engkau. Makanya dia duduk. Pas dulu yang duduk sekarang jadi presiden, yang duduk seperti membelanya. Dihujat juga yang duduk. Bukan begitu, karena ngerti Torekot. Karena kalau kita menghujatnya, mau ikut ngomong aja, antum kena dihina oleh Allah. Itu ada hadisnya. Nah, aku wasiatkan, kata yang ada di sebelah kanan. Apa wasiatnya? Ini rambu-rambu kita ya, yang terakhir nih. Tadi runut kajinya untuk menjadi ihsan udah jelas. Termasuk umaro yang paling penting yang sering dilupakan oleh umat. Ahtadanal amarusu idam lam tu'anghum. Wa anda indan suksun ukharun yaharu. Artinya, rangkullah para umaro. Jika antum tidak merangkulnya, maka ada orang lain yang merangkulnya. Paham? Itu sebabnya di Indonesia pasti sebelahnya seorang ulama. Dihina pula ulama, udah mau mati masih duduk juga jadi wakil. Gila orang sekarang. Allah yang mendudukkannya. Pertama, dari NU ulama. Yang kedua, ulama juga enggak. Yang ketiga, ulama juga. Menghina antum, dihinakan oleh Allah. Hadis. Itu amalan ihsan. Mudah-mudahan kita putuskan kaji ini sampai di sini jadi beberapa amalan jelas. Kita sebagai intelektual, kalau antum diberi wewenang, dikasih untuk mendampingi beliau, antum doain jadi wakil presiden. Tapi syaratnya jadi ulama, bukan presiden yang memimpin nanti. Ulama yang memimpin.
Sampai duduk. Kalau antum nggak bisa, cukup dengan amalan ruh. Selesai itu. Ya. Nggak yakin? Nggak usah ngaji sih. Ya, wasifat antum tutup dulu. Karena kalau terlalu dalam, nanti memble juga sering takut lupa di syariat. Halah nanti antum. Jenar nanti antum nggak ingin. Ya, kita masuk akal dulu. Insya Allah, kalau kita diberi waktu, kita mohon kepada Allah. Karena spesifikasi kita, andong nonton, sudah, ya kita hargai mereka dengan Al-Fatihah. Itu buktinya behit tidak satu. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.